Banyak banget yang bilang aksara Sunda atau aksara Jawa itu kayak aksara Thailand ya. Jadi saya juga heran kalau saya nulis aksara Bali, aksara Jawa, aksara Sunda, atau aksara Lampung. Seringkali orang-orang itu bilangnya kok mirip aksara Thailand gitu kan. Nah, di sini kita mau lihat aksara Thailand sebenarnya kayak gimana bentuknya ya. Dan di sini saya mau ngejelasin soal kenapa sih orang-orang kalau nggak tahu nama aksaranya terus bilangnya oh mirip aksara Thailand. Karena si aksara Thailand ini kan banyak dipakai di film-film Thailand ya. Ya jelas banget lah ya. Film-film Thailand itu populer banget di Indonesia. Bentuknya kayak gini. Jadi orang pas lihat aksara selain aksara Arab atau aksara Latin, mereka seringkali bilangnya oh ini mirip aksara Thailand kayak gitu ya. Yang keinget-inget gini gitu ya bentuknya. Coba kita lihat di huruf K. Kita buktikan ya kemiripannya sejauh mana. Ini K aksara Jawa Hanacaraka. Kita lihat semirip apa dia. Ya ternyata jauh. Mungkin kalau kita tumpukin ya atau kita barisin ya sekilas memang mirip gitu ya. Kita coba ya satu kalimat pakai bahasa Indonesia tapi aksaranya Thailand. Misal nulis kata aku. Aku suka makan ra. Terus bunyi ramen. Bunyi nah. Kayak gini ya. Coba kalau kita lihat sekilas kayak gini memang mirip ya aksara Jawa ya. Kalau kita lihat itu ya, kalau misal ngelihat sekilas. Tapi kalau kita teliti, sekarang pakai aksara Jawa dengan kalimat yang sama. Aku suka makan ramen. Nah, di sini kelihatan ya seberapa miripkah mereka. Nah, kita lihat kayak gini. Kalau menurut saya ya mirip kalau kita lihatnya dari jauh. Tapi kalau dari dekat ya kelihatan beda banget kan. Kalau aksara Jawa itu kan cirinya dia naik turun ya, konsisten gitu ya. Naik turun, kayak rumput. Kalau aksara Thailand dia itu ciri khasnya menghadap ke kiri kebanyakan ya. Ke kiri, kiri, kiri. Kalau aksara Jawa naik turun. Nah, sekarang kita bandingin juga sama aksara Sunda ya. Banyak juga yang bilang aksara Sunda kayak aksara Thailand. Ini aksara Sunda baku ya. Nah, kayak gini ya. Ada ciri khasnya. Ya kalau kita ngelihat pun ya mau ngelihat aksara apapun, kalau kita gak jeli atau gak bisa ngebedain bentuknya ya pasti bakal disebutnya aksara Thailand. Bahkan kalau kita nulisnya pakai aksara Arab, misal kita gak tahu aksara Arab ya, ya kalau kita mau nyamain ya mungkin aksara Arab pun bakal disebut aksara Thailand kalau gak tahu aksara Arab kan. Ya makanya kita harus teliti gitu ya bentuk-bentuknya. Ada perbedaan-perbedaan yang mencolok, beda banget. Nah sekarang kita bandingin sama aksara Sunda Kawali.
ya. Nah, terus dari mana sih kita bisa tahu kalau ini tuh mirip gitu ya? Kenapa ada orang yang bilang ini mirip aksara Thailand gitu ya? Nah, ternyata si aksara Thailand sama aksara Jawa, aksara Sunda, aksara Batak, Lampung, Bali, dan sebagainya itu masih satu saudara atau satu keturunan dari aksara Palawa. Nah, si aksara Palawa ini asalnya dari India Selatan. Dia itu dipakai dulu nggak cuma di Indonesia ya, di Asia Tenggara. Kayak di Thailand dipakai, terus di Malaysia, di Sumatera, Kalimantan, ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan sebagainya ya. Dulu sempat dipakai tapi dia berubah bentuknya jadi aksara pasca Palawa. Berubah bentuk, ya, habis itu dia bercabang lagi jadi berbagai macam aksara. Ada aksara Sunda, Jawa, Bali, aksara Khmer, aksara Sukhothai, aksara Thailand, ya, sebagainya. Jadi dia sebenarnya masih ada ciri khas aksara Palawanya. Kalau kita runut ya, kita perhatikan. Aksara Palawa untuk bunyi K adalah ini ya. Paling gampang kita ngebandinginnya sama bunyi K ya. Soalnya dia yang paling mencolok bentuknya. Si bunyi K ini dia berubah jadi aksara pasca Palawa. Asalnya kan berdiri panjang gini ya, panjang banget. Dia jadi lebih pendek kayak gini. Ya, hilang ekornya. Lama-lama dia cuman topi doang sama garis di tengah. Habis itu lama-lama dia jadi kayak gini. Nah, terus lama-lama dia itu karena buat efisiensi menulis, akhirnya cuma diambil topinya doang, terus tengahnya doang, habis itu gini doang. Set. Hasilnya kayak gini. Terus diadaptasi jadi aksara Sunda modern kayak gini, K, bunyi K. Nah, si aksara Thailand itu dari aksara Sukhothai. Nah, kita persingkat aja. Si bentuknya dia akhirnya bakal jadi gini. Ya, kalau kita perhatiin kan mirip kayak gini ya. Mirip kan? Bedanya dia ditekuk ke dalam. Mungkin awalnya dia kayak gini. Ya. Masih ada garis-garis tapi dia ditekuk ke dalam jadi kayak paruh. Kayak paruh burung kayak gini kan. Nah, hasilnya kayak gini. Nah, makanya dia ada identik kemiripan ya. Aksara Thailand juga sama-sama dia abugida atau si per hurufnya itu udah ada A bawaan. Cuman buat aksara Thailand ini agak beda ya. Dia itu kayak campuran antara apa ya? Antara alfabet sama abugida. Ya, intinya sih lebih susah ya baca aksara Thailand karena ada nadanya gitu. Terus dia berubah bunyi kan. Bahkan kalau di penulisan aksara Thailand itu ada beberapa bunyi yang nggak dibaca ya. Ditulis tapi nggak dibaca. Kayak bahasa Inggris. Ya, kayak gitu. Jadi intinya sih kalau menurut saya kalau kita lihat di zaman modern sekarang ya nggak mirip. Aksara Jawa, aksara Sunda ya nggak mirip aksara Thailand gitu. Kalau dibilang mirip Palawa ya karena memang dia turunan Palawa, tapi kalau dibilang aksara Sunda mirip aksara Thailand ya kurang tepat. Seolah-olah itu kayak bilang bahwa aksara Thailand itu nenek moyang dari aksara Jawa, aksara Sunda gitu ya. Tapi gak bisa disamain kayak gitu. Oke, paling segitu aja dulu ya. Nanti kita bahas lagi tema-tema lain. Kalau ada yang mau ditanyain silahkan ditulis di kolom komentar aja ya.